Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini, seperti biasanya, saya Effendian di channel Cafe IT mengajak Anda untuk belajar tentang dunia IT tentunya. Pada malam hari ini, saya akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Tentunya ada beberapa pembahasan yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah pendahuluan maupun pengantar daripada arsitektur dan organisasi komputer, kemudian evolusi dan performa daripada komputer, struktur komputer, memori dan cache, penyimpanan data, unit input output, kemudian sistem bus, logika digital, mode pengalamatan, instruksi read and pipelining, dan terakhir adalah prosesor. Tentunya pokok pembahasan ini akan kita jelaskan satu persatu. Setiap minggunya akan kita bahas satu persatu untuk kita ketahui bersama dan kita pelajari bersama-sama. Dan tentunya pembelajaran ini tidak hanya dari saya saja. Apabila ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, saya persilakan Anda komen di YouTube my channel saya di Cafe IT, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jika hasil daripada penjelasan yang saya berikan kurang jelas, silakan Anda bertanya di kolom komen dan saya akan menanggapi setiap pertanyaan yang Anda berikan, dan insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sebelum kita memulai materi perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai materi perkuliahan pada malam hari ini. Tentunya saya akan memberitahukan referensi buku untuk mempelajari organisasi dan arsitektur komputer. Saya memberitahukan kepada Anda ada beberapa buku yang saya referensikan. Di sini adalah dari William Sterling tentang Computer Organization and Architecture Designing for Performance, yang ini edisi 8 ya. Kemudian ada dari Andre S. Tanenbaum, itu Computer Organization Architecture judulnya, dan yang berikutnya adalah Computer Organization oleh Hamacher. Oke, kita mulai saja. Nah, saya akan menjelaskan pengertian komputer menurut para ahli tentunya. Yang pertama dari Hamacher, Gigi Pranesi, dan Gigi Daki. Menurut beliau, pada tahun 2088 dalam Wimantra dan kawan-kawan, dia mengatakan bahwasanya komputer itu didefinisikan sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output informasinya. Kemudian yang kedua, menurut Arif Susanto di tahun 2009, beliau mengatakan bahwasanya apa yang disebut komputer. Nah, komputer ini merupakan sekelompok alat elektronik yang terdiri dari atas perintah input, kemudian alat yang mengolah input tersebut, dan peralatan output yang memberikan informasi, serta bisa bekerja secara otomatis. Disebutkan juga bahwasanya komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata computere. Computere itu sendiri memiliki arti untuk menghitung, ya. Pada awalnya, kata ini ditujukan bagi mereka yang memiliki pekerjaan untuk melakukan perhitungan aritmatika, baik itu secara manual maupun yang menggunakan alat bantu hitung. Itu menurut Arif Susanto. Bagaimana kalau menurut Robert H. Lismer mengatakan 2009 dalam Susanto bahwa komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, dan dia menyimpan perintah-perintah dari hasil pengolahan. Kemudian dia menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang selanjutnya menurut para ahli adalah Donald H. Sander. Dia berpendapat lain yang terdapat pada paper milik Susanto 2009 mengenai definisi dan pengertian dari komputer yang berasal dari pendapat yang dikemukakan oleh Sander.
Sander di dalam bukunya Susanto tahun 2009, dia mengatakan bahwasanya komputer merupakan sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, kemudian memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau kita kenal dengan store program. Nah, berikutnya menurut William N. Pori, ya, menurut bukunya yang berjudul tentang The Tool of Business, Pori menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia yang mengoperasikan selama pemrosesan itu berlangsung. Dan selanjutnya menurut para ahli yang berikutnya adalah dari Larry Long dan Nancy Long. Ini dua kakak beradik. Dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan komputer adalah sebuah alat hitung elektronik yang mampu menginterpretasikan dan juga melaksanakan perintah program untuk input, output, perhitungan, dan operasi-operasi logik lainnya. Dan menurut John G. Long Sutoy, dia berpendapat bahwasanya dengan komputer adalah suatu alat atau mesin pemecah persoalan dan atau sebuah mesin dan alat pengolah data yang mana dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan dan juga berguna bagi para usernya. Itu menurut beberapa ahli tentang komputer. Jadi kesimpulannya apa? Apabila dilihat berdasarkan beberapa pendapat tokoh yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan ya mengenai definisi sebuah komputer. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapat, yang pertama adalah komputer itu pada dasarnya merupakan sebuah mesin elektronik yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses perhitungan atau kita kenal dengan to compute. Kemudian yang kedua, komputer membutuhkan perangkat firmware, hardware, dan juga software yang mereka merupakan elemen dari sebuah komputer untuk dapat bekerja, mengolah, memanipulasi, dan juga merubah sebuah data menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga adalah komputer dapat menyajikan output berupa informasi dalam bentuk analog maupun digital. Itulah kesimpulan komputer menurut para ahli yang tadi kita kemukakan. Berikutnya, komputer itu tentunya ada komponen-komponen yang melakukan hal itu menjadi sebuah komputer ya. Komponen komputer itu salah satunya adalah input, kemudian dia melakukan proses, di sana ada memori, ada di dalam memori kemudian ada aritmatika dan logika dan ada kontrolnya di sana, kemudian berakhir dengan output ya. Jadi ada input, ada pemrosesan dan ada output. Pemrosesan itu bisa kita sebutkan di dalamnya adalah memori, aritmatika dan logika yang di dalamnya kemudian ada kontrolnya dan ada output atau hasil yang didapatkan. Oke. Nah, ini adalah gambaran secara umum komputer. Komputer itu kalau kita bisa lihat di sini secara kasat mata atau secara visual, di sini ada monitor, ada disk drive, ada floppy disk, ada laser printer, misalnya ada CD-ROM. Nah, saat ini CD-ROM ini sudah tidak beredar lagi ya, sudah jarang orang menggunakan. Sekarang orang banyak menggunakan flash disk ataupun memori. Ya, ini ada CD-ROM drivernya, ya. Kemudian ada keyboard, ada mouse, ada modem, ada speaker dan memori. Ini gambaran umum tentang komputer. Kita lanjut ke di dalam komputer tadi ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada input dan yang keduanya adalah kita jelaskan output. Input itu adalah masukan atau dia merupakan unit atau perangkat luar yang dipasangkan dengan komputer. Perangkat ini mampu mentransfer data dari luar untuk dimasukkan ke dalam mikroprosesor yang kemudian diterjemahkan menjadi informasi yang dapat
terlihat. Selain itu juga input device itu mendukung pengoperasian jalannya komputer, dan cara kerjanya yaitu dengan memberikan perintah secara langsung untuk mengolah data digital. Itu pengertian umum tentang input. Nah, bagaimana dengan output? Nah, output itu sendiri adalah keluaran yang merupakan bagian dari perangkat komputer yang mampu menampilkan data grafis, baik itu bisa berupa teks, gambar, dan video. Selain itu juga dia akan bisa memberikan informasi yang berbentuk teks dan gambar, juga dapat dicetak ya dalam bentuk lembaran informasi yang ditampilkan, baik itu pada layar monitor, laptop, maupun LCD proyektor, yang merupakan hasil dari pemrosesan data yang dimasukkan oleh perangkat input ya. Perangkat input masuk, maka akan keluarannya output. Nah, apa saja sih input device ini? Nah, secara umum Anda mungkin sudah mengenal salah satu input device. Yang pertama kita kenal dengan keyboard. Nah, keyboard itu seperti pada gambar ini ya. Nah, ini merupakan unit input yang paling penting ya di dalam pengolahan data dengan komputer, karena semua kegiatan kita untuk official report dan lain-lainnya kita banyak bantuan dengan menggunakan keyboard. Keyboard ini memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan juga sebagai media bagi user, bagi pengguna, bagi kita ya khususnya, untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Dan keyboard ini juga digunakan sekarang adalah jenisnya QWERTY. Nah, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO, International Standard Organization, pada tahun 73. Jumlah tombol pada keyboard ini berjumlah 104 tut. Keyboard sekarang yang kita kenal ini memiliki banyak jenis port ya, yaitu port serial, PS2, USB, dan wireless ya. Kemudian kita kenal yang kedua adalah mouse ya. Mouse ini adalah salah satu unit masukan, dan fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasis GUI atau kita kenal dengan Graphic User Interface. Sebagian besar memori terdiri dari 3 tombol. Umumnya sih biasanya ada 2, tapi 3 ini yang satunya adalah turun naik di sini ya. Kita bisa lihat kursornya. Ada kiri dan kanan. Biasanya ada 3, tapi umumnya ada 2 tombol yang digunakan, tombol kiri, tombol kanan. Nah, saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll. Ini yang kita lihat ini, ada scrollnya di sini ya, atau kita sebut dengan penggulung. Di mana letak tombol ini biasanya di tengah-tengah ya. Tengah-tengah ini bisa Anda lihat di gambar ini. Nah, di tengah-tengah ini. Nah, mouse itu terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS2, USB, maupun wireless. Kemudian input device yang selanjutnya adalah graphic pad. Graphic pad ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor, dan biasanya digunakan, dia mempunyai 2 jenis yang digunakan. Yang pertama menggunakan jarum atau stylus ya, seperti ini, seperti pena yang dihubungkan ke bantalan tegangan rendah, yang pada bantalan tersebut terdapat permukaan membran sensitif sentuhan. Kemudian tegangan rendah yang dikirimkan kemudian diterjemahkan menjadi koordinat XY. Keduanya menggunakan bantalan sensitif sentuh tanpa menggunakan jarum. Cara kerjanya adalah dengan meletakkan kertas gambar pada bantalan dan kemudian ditulis dengan pensil. Kemudian ada yang namanya joystick and game pedal. Nah, alat ini biasanya digunakan pada permainan game ya. Joystick berbentuk tongkat ya, tongkat, sedangkan game pedal itu biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik yang dilengkapi dengan tombol-tombol yang bisa kita lihat ini, yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer.
yang berikutnya kalau kita lihat kalau kita lihat di kasir gitu, kemudian kita lihat di barang-barang di Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya itu ada barcode gitu ya. Nah, ini juga merupakan input device ya di dalam dunia komputer. Dan fungsi alat ini adalah membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Dan kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk makanan, minuman, alat elektronik dan buku yang bisa kita lihat supermarket dan lain sebagainya ya tadi yang saya sebutkan. Dan setiap kasir supermarket atau pasar swalayan di Indonesia biasanya menggunakan scan barcode ini untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya dengan barcode. Dan selanjutnya adalah input device kita kenal dengan mic ya. Mic ini pengertiannya adalah perangkat keras untuk mengubah suara analog menjadi suara digital dan fungsinya tentunya merekam suara. Yang berikutnya input device yang tidak kalah asing lagi adalah fingerprint atau pemindai sidik jari. Ya. Ini merupakan perangkat keras untuk memindai sidik jari dan menampilkannya di komputer. Biasanya kalau kita masuk di sebuah perusahaan untuk daftar hadir gitu ataupun di kampus ada fingerprint seperti ini untuk kalau mahasiswa hadir, mahasiswa harus menekan kotak yang ada di fingerprint ini, kemudian nanti fingerprint ini akan membaca sidik jari yang sudah terdaftar di sini dan jika jawabannya yes maka kita dianggap hadir, kalau no berarti kita disuruh coba lagi. Biasanya ada bunyi perintah di sini. Kalau misalnya kita menyentuh fingerprintnya benar maka dia biasanya menjawabnya korek gitu. Kalau misalnya salah misalnya pause atau coba lagi. Ini tergantung suara yang dikirimkan di fingerprint ini, tergantung orang yang buatnya ya. Kemudian ada yang namanya sensor drag ya untuk game. Nah, perangkat keras ini berupa sensor drag dan fungsinya dia untuk bermain game. Selanjutnya adalah output device. Nah, output device ini juga macam-macam. Ada yang berbentuk monitor, ada yang berbentuk printer, dan ada berbentuk speaker. Tentu Anda sudah tahu monitor itu untuk menampilkan gambar-gambar yang bisa dilihat, yang dihasilkan oleh komputer tanpa merekamnya. Jadi apapun yang ada di komputer kemudian kita mau tampilkan hasilnya biasanya di layar komputer. Kalau tidak ada layar komputer mungkin kita nggak bisa melihatnya, atau kita bisa menggunakan dengan printer. Jadi ketika kita mau melihat hasil yang kita buat tidak dalam sebuah monitor tapi kita dalam bentuk kertas, kita bisa menggunakan yang namanya printer ya. Nah, printer itu juga macam-macam jenisnya. Ada Dayquil, kemudian ada inkjet, dan ada banyak macam-macam tentang jenis-jenis printer. Kemudian untuk suara itu untuk musik biasanya kita kan menginginkan adanya musik gitu ya. Bagaimana musik itu bisa keluar dari komputer? Ya, tentunya kita menggunakan sebuah perangkat audio system. Ya. Jadi speaker ini bentuknya juga macam-macam. Biasanya kalau untuk laptop speakernya kecil-kecil bentuknya, tidak besar-besar. Hanya cukup untuk kita saja, tidak bersuara yang sangat besar. Tapi dengan speaker kecil ini bisa memberikan suatu kepuasan kepada kita untuk mendengarkannya. Output device berikutnya ada yang namanya monitor ya. Seperti monitor ini infocus namanya, biasanya digunakan untuk mempresentasikan gambar yang dikeluarkan, yang dipancarkan melalui cahaya yang langsung bisa dipancarkan ke dinding ataupun ke blackboard ya. Blackboard biasanya whiteboard yang kita gunakan dan bisa diatur skalanya ya di fokus ini. Kemudian ada yang namanya plotter. Nah, plotter ini fungsinya sama dengan printer, tapi dia membedakannya umumnya untuk plotter ini ukurannya sangat besar ya. Dia biasanya menggunakan ukuran A0
dan biasanya digunakan untuk mencetak peta gambar, ukuran-ukuran besar gambar lainnya ya. Dan plotter ini juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang dimulai hanya dengan menggunakan pena sebagai alat cetak hingga saat ini telah menggunakan inkjet dan bubuk tinta laser. Oke, selanjutnya ketutupan adalah soundcard atau perangkat keras yang berhubungan dengan kebutuhan audio dan suara dalam sebuah komputer. Fungsinya adalah menghasilkan suara dari dalam komputer sehingga bisa didengar lewat speaker ataupun beberapa jenis soundcard ini berdasarkan cara pemasangannya ada beberapa. Yang pertama adalah yang namanya soundcard onboard yang terpasang langsung atau menempel dalam motherboard yang berupa chipset dan kinerjanya dipengaruhi oleh prosesor. Ada soundcard offboard, ini terpasang pada slot ISA atau PCI dan keunggulannya adalah kualitas suaranya tentunya yang dihasilkannya akan lebih bagus daripada soundcard onboard. Dan berikutnya adalah soundcard eksternal yang pada umumnya dengan menggunakan port USB dia lebih cocok. Maksudnya soundcard eksternal ini lebih cocok digunakan untuk melakukan perekaman suara. Perlu kita ketahui bersama. Kemudian output yang berikutnya adalah VGA. Nah, VGA ini suatu perangkat keras komputer yang dipakai untuk mengolah sekaligus menerjemah output ke dalam monitor. Dan fungsinya mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik lewat monitor. Komputer yang tidak mempunyai VGA itu biasanya tampilan layarnya akan menjadi kurang bagus kalau kita nggak punya VGA atau tidak menarik istilah katanya. Dan penggunaan daripada VGA ini sendiri itu lebih mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan grafik seperti desain 3D maupun gaming. Dan beberapa perusahaan yang menghasilkan VGA ini adalah Nvidia, TDFX, S3, ATI, Metrox, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memproduksi VGA untuk desain gambar ya, untuk gambar grafis supaya lebih baik di monitor. Oke, selanjutnya, nah tadi kita udah kenal input, output, kemudian proses ya. Komponen proses ini ada beberapa komponen yang melakukan pemrosesan di dalam sebuah komputer. Yang kita kenal yang pertama adalah prosesor. Prosesor ini adalah otak daripada komputer. Salah satu perangkat keras dari komputer yang dipakai guna menangani instruksi yang diberikan dan sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer yang saya jelaskan. Dan fungsinya dia adalah menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. Sedikit informasi bahwasanya prosesor ini ada yang bekerja 64 bit dan juga ada yang bekerja 32 bit. Jadi tergantung kita mengoperasikannya pada saat kita install pertama kali, apakah kita akan menggunakan prosesor dengan 64 bit ataupun 32 bit. Dan prosesor ini juga macam-macam, dari core to duo, kemudian ada i3, i5, i7 dan lain sebagainya ya, prosesor macam-macamnya. Dan nanti Anda bisa lihat sendiri macam-macam prosesor. Yang di sini yang saya perlihatkan adalah prosesor miliknya Intel. Ini terlihat di gambar adalah Core i7. Kemudian ada namanya motherboard atau kita sebut dengan mainboard atau bisa kita sebut dengan baseboard. Ini sering disebut dengan papan sirkuit cetak yang menampung semua komponen yang mempunyai peran penting dalam sistem komputer. Contohnya adalah CPU,
slot RAM di sini ada, kemudian USB port dan lain sebagainya. Dan fungsi daripada motherboard ini sendiri adalah menyediakan akses untuk setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya dan meningkatkan yang namanya fleksibilitas dan dari komputer, dan dia menghubungkan beberapa faktor tambahan. Kemudian di dalam komponen prosesor tentunya kita perlu namanya power supply. Nah, jadi ada tenaga listrik, ya istilah katanya, sebuah perangkat keras yang mempunyai fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komputer. Ya, dan dia fungsinya itu adalah mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Ya, jadi tanpa ada power supply maka komputer tidak bisa bekerja. Ya, oke. Kemudian untuk penyimpanan di sini ada beberapa komponen yang perlu saya jelaskan secara umum sebelum kita memasuki dasar daripada arsitektur dan organisasi komputer yang lebih lanjut akan kita bahas. Kita perlu mengetahui dulu apa itu input, output, proses, kemudian ada tempat penyimpanan. Nah, penyimpanannya itu apa saja alat-alat yang ada di sana atau komponen apa saja yang ada di dalam komputer. Nah, salah satunya adalah RAM yang ada di komputer untuk menyimpan data. RAM ini adalah jenis perangkat keras komputer yang berbentuk chip yang digunakan sebagai media penyimpanan. Dan sesuai namanya, RAM itu adalah random access memory. Nah, dia melakukan penyimpanan secara random atau acak. Jadi hanya dapat diakses saat komputer itu dinyalakan dan acak. Ya. Dia fungsinya adalah menyimpan data dari instruksi oleh prosesor dengan catatan komputer masih dalam keadaan menyala. Kalau komputer keadaan mati, maka instruksi tersebut akan hilang. Ya, jadi dia berfungsi ketika komputer itu dalam keadaan menyala. Itu RAM. Kemudian ada yang namanya hard disk. Nah, hard disk bisa lihat gambar ini. Dia perangkat keras komputer yang berbentuk piringan yang digunakan sebagai media penyimpanan. Nah, menyimpan datanya itu secara permanen. Jadi dia akan membaca atau menyimpan data meski komputer itu mati, kecuali kalau datanya itu kita hapus. Ya. Kemudian ada yang namanya optical drive. Nah, tapi ini zamannya sudah tidak zaman lagi maksud saya, karena sudah digantikan dengan flash disk dan digantikan juga dengan RAM, ya. Bukan RAM, maksudnya memori. Sudah diganti dengan memori. Jadi ini tidak banyak digunakan oleh sebuah komputer yang isi yang besar ataupun laptop. Sekarang orang sudah beralih kepada memori yang kecil itu bentuknya. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan sini. Optical drive itu perangkat komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Adapun banyak macamnya. Optical drive ada yang namanya CD-ROM, ada CD-RW, ada DVD-ROM, ada DVD combo, ada DVD RW. Kalau misalnya dia bentuknya RW itu berarti dia bisa membaca dan juga dia bisa menyimpan, gitu ya. Tapi kalau dia berbentuknya ROM, dia hanya bisa membaca saja, tergantung depannya. Kalau CD ROM berarti dia hanya bisa baca dalam bentuk CD. Nah, tapi kalau DVD-ROM berarti dia bisa membaca saja, tapi bisa membaca CD dan DVD. Kalau DVD-ROM berarti dia punya dua double fungsi, bisa CD maupun bisa DVD. Kalau CD-RW namanya RW, read and write. Jadi dia bisa baca, dia bisa juga menulis, ya, menyimpannya. Oke. Selanjutnya flash disk. Nah, ini pengganti daripada hard disk tadi. Bukan hard disk, maksudnya pengganti daripada optical drive. Nah, ini digantikan sama flash disk. Flash disk kemudian digantikan sama SSD, bisa digantikan juga nanti dengan memori dan lain sebagainya. Flash itu ya perangkat penyimpanan sama seperti optical drive, tapi dia bentuknya lebih kecil
yang dimana fungsinya adalah sebagai perangkat masukan untuk memasukkan data ke komputer serta datanya tidak bisa langsung digunakan tanpa menggunakan software tertentu. Jadi tapi sekarang ini semua laptop maupun komputer ketika kita sudah melakukan install OS, biasanya ketika kita colok dia secara otomatis akan menginstal software yang ada di flash ini sehingga flash ini bisa terbaca di komputer maupun di laptop kita. Kemudian SSD. SSD ini penggantinya hard disk sebenarnya. Ya, kalau misalnya SSD ini dia lebih berbentuk sudah berbentuk PCB ya, SSD, tidak ada mechanical-nya lagi. Tapi kalau misalnya di hard disk itu ada mechanical part. Jadi riskan untuk terjadinya permasalahan. Tapi kalau SSD berbentuk PCB, jadi kalau secara kecepatan lebih cepat SSD dibandingkan hard disk. Nah, SSD itu adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan menggunakan rangkaian IC. IC yang memiliki peran sebagai memori guna menyimpan data secara persisten. Nah, itu SSD yang menggunakan juga sirkuit semua ya. Infonya mempunyai fungsi yang sama dengan hard disk, tetapi SSD adalah sebuah inovasi dalam penyimpanan data. Dengan menggunakan SSD, maka data disimpan dalam bentuk chip memori flash dengan basisnya adalah NN yang terhubung satu sama lain. Ya, logika N. Chip tersebut mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada flash disk maupun itu yang perlu kita paham. Kemudian ada beberapa komponen tambahan ya untuk kita bisa terhubung sama internet. Biasanya selain WiFi ya, ada yang namanya LAN card itu seperti ini bentuknya. Dia dipasang pada slot I yang ada di motherboard dan sering disebut sebagai NIC, Network Interface Card, SMS card ataupun kartu jaringan. Fungsinya dia adalah menghubungkan komputer dengan menggunakan suatu jaringan, khususnya dalam area LAN. Ya, sebagai contoh adalah jaringan komputer yang ada dalam suatu gedung, satu rumah, kampus, kantor, dan lain sebagainya. Pada umumnya, LAN card ini ada dua jenis NIC, yaitu NIC yang bersifat fisik dan logis. Ya, kalau misalnya NIC yang bersifat fisik yaitu token ring, NIC Ethernet dan lain sebagainya. Sementara untuk NIC yang bersifat logis yaitu loopback adapter dan dial up adapter. Dalam setiap NIC sudah dipasang nomor alamat yang dikenal dengan sebutan MAC address yang dia sifatnya statis. Maksudnya bisa dirubah oleh penggunanya. Pada waktu sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi, LAN card mempunyai dua jenis utama, yaitu yang berbentuk LAN card kabel maupun LAN card wireless. Jadi dia bisa melalui wire atau kabel atau dengan menggunakan wireless tanpa kabel. Kemudian ada yang namanya WLAN card. WLAN card ini adalah wireless LAN card atau kita bisa sebut dengan WiFi adapter, dan dia merupakan perangkat komputer yang berkaitan dengan adanya jaringan. Fungsinya adalah menghubungkan komputer dengan akses jaringan tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya cara kerja daripada wireless card ini, yaitu wireless akan menerima sinyal yang berasal dari perangkat jaringan seperti access point, dan berikutnya merupakan beberapa komponen dalam WLAN. Di antara lainnya adalah mobile atau desktop PC, di mana untuk mobile PC bisa terpasang melalui port PCMCIe, sementara untuk desktop PC pada PCI card ataupun USB. Kemudian ada access point, perangkat yang biasa mengkonversi sinyal frekuensi radio
RF itu kemudian mengubahnya menjadi sinyal digital lewat media kabel. Equivalent interface ini menjadi sinyal digital lewat media kabel. Kemudian ada equivalent interface yang merupakan peralatan yang dipasang pada mobile atau desktop PC dalam bentuk PCMCIA, Personal Computer Memory Card International Association and PCIK ataupun lewat port USB. Kemudian ada yang menggunakan antena memperkuat daripada daya pancar nyawa itu. Kemudian komponen additional lainnya adalah firewire card. Ini merupakan port data yang dirancang untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi. Infonya dia biasanya terdapat dalam file set Apple ya. Ini biasanya digunakan oleh Apple. Oke. Sampai ini semoga bisa Anda jelas menerimanya. Ada sedikit gangguan dengan alat bangsa ya. Mohon maaf ya. Kemudian ada Bluetooth. Nah, kita udah kenal Bluetooth. Itu jangan dulu salah, kita belum WiFi ada Bluetooth duluan. Kalau menurut saya sih, pengalaman saya Bluetooth ini spesifikasi ini untuk jaringan kawasan pribadi tanpa kabel dan biasanya memiliki jangkauan paling jauh 10 meter. Lebih dari itu sinyal Bluetooth-nya akan hilang. Fungsi dia adalah menghubungkan dan bisa dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan tanpa menggunakan kabel, yang melainkan menghubungkan hubungan radio jarak dekat atau yang kita kenal dengan short range radio link. Nah, itu saja beberapa contoh komponen yang ada di input, output maupun pemrosesan data ataupun juga penyimpanan data yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita lanjut ke apa sih arsitektur maupun organisasi komputer. Ini saya hanya menjelaskan 2 kalimat saja pada malam hari ini karena waktunya juga udah mulai malam ya. Kita akan teruskan lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan apa organisasi dan arsitektur komputer secara mendalam. Saya hanya menjelaskan secara umumnya saja, hanya beberapa kalimat saja, bahwasanya organisasi komputer itu mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Saya ulangin, organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya adalah sinyal komputer, sinyal kontrol, interface, teknologi memori. Itu termasuk di dalam sebuah organisasi komputer. Sedangkan arsitektur komputer, dia mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Misalnya contohnya adalah set instruksi. Set instruksi itu akan berubah ya. Aritmetika yang digunakan, kemudian teknik pengalamannya seperti apa dan mekanisme daripada input output. Itu masuk ke dalam arsitektur komputer. Nah, itu yang perlu kita tekankan untuk minggu depan kita mempelajari apa itu organisasi komputer dan apa itu arsitektur komputer. Kita sudah kasih tahu pembatasnya atau perbedaannya antara organisasi komputer dan arsitektur komputer, sehingga minggu depan ketika kita mempelajari ini lebih dalam semuanya bisa lebih paham. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan ataupun komen ataupun kritik dan saran, saya terima dengan ikhlas dan saya akan berusaha untuk menjawab apabila Anda bertanya, karena kita sama-sama belajar di sini, sama-sama saling berbagi ilmu pengetahuan. Maka saya juga menginginkan agar channel ini adanya
proaktif antara saya dengan para pemirsa atau penonton daripada channel YouTube Cafe IT saya ini, sehingga channel ini makin lama makin hari bisa berkembang dan akan lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.